supaya tidak bingung-bingung ya. Bingung-bingung sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah ajma'in. Allahumma amin. Allahumma amin. Afwan. Jadi salah-salah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, ya pagi menjelang siang, kita kembali melaksanakan pembelajaran kita. Ya, selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, sehat anak-anak saja semuanya. Alhamdulillah sehat. Ustazah mau nanya, minggu lalu ada nggak Ustazah janjikan hari ini ulangan harian? Ustazah lupa. Ada nggak? Ada nggak Opi? Nggak ada? Nggak ada ya? Balikkannya kayak mana? Kok lupa nih? Ini balikkannya gimana ini? Oh, kemari aja ya? Ini apa? Ya, kita lihat dulu ya materi kita ya. Maksudnya biar nggak nampak OBS-nya ini tadi. Lupa ingat anak kalau di sini. Oh, ini siswanya sama. Ini baru 18 anak. Kemana lagi yang lain? Kemana lagi teman-temannya? Kemana lagi yang lain? 18. Makin hari makin menurun. Udah malas sekali orang ini. Entah pelajaran pelajaran awak aja orang ini malas. Ini kenapa kayak gini? Kok nggak nampak ini materi? Kepotong. Oh ya udah materinya. Ya, coba lihat catatannya. Terakhir kita materi tentang, ayo yang rajin meringkas. Udah habis belum? Latihan? Ledakan, daya ledak. Kecepatan sudah. Loncat-loncat heksagon. Kelincahan? Ini ya. Aktivitas belajar untuk mengevaluasi derajat daya ledak. Evaluasi ya. Evaluasi berarti ini adalah latihan-latihan ya. Kalau mengevaluasi derajat daya ledak berarti ini adalah kita melakukan aktivitas untuk menambah derajat daya ledak ya. Coba kita lihat materi sebelumnya. Seingat saja kita sampai pada ini ya. Mengevaluasi derajat kecepatan. Nah, kecepatan ini dengan apa? Melakukan aktivitas lari ya. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Ya, dengan aba-aba siap ya. Berarti start yang digunakan adalah start berdiri. Ya. Nah, jadi
di sini memang banyak praktek ya anak ustazah. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa kita harus memperagakannya dengan ini ya, evaluasi derajat kecepatan, berarti dengan mengukur kecepatan kita ketika melakukan lari 60 meter, tes lari 60 meter ya. Dengan aba-aba hanya 2 saja. Dimulai dari start berdiri. Jadi kalau start berdiri aba-abanya hanya 2 ya. Siap? Ya, ya. Jadi beda dengan start jongkok ya, harus dari jongkok dan aba-abanya juga ada 3. Ya, nah boleh juga ya, sebenarnya boleh juga dengan melakukan start jongkok ya. Tidak masalah itu ya untuk mengukur kecepatan lari. Tapi biasanya kita sudah lebih cepat ya melakukan lari ketika melakukan larinya dengan menggunakan start berdiri ya. Nah ini contoh evaluasinya. Nah ini dilakukan dengan 10 orang ya, sekali melakukan tes ya. Jadi diukurlah kecepatannya, biasanya menggunakan apa? Stopwatch ya. Nah selanjutnya kita lihat ya, mengevaluasi derajat kelincahan. Nah ini contoh-contoh daripada aktivitas derajat kelincahan. Kita lihat ya, di sini tesnya adalah tes loncat heksagon ya. Kita lihat Testi berdiri ya, di tengah menghadap sisi 6, mulai dengan melompat dengan kedua kaki bersamaan di sisi 1 dan segera kembali ke tengah. Kemudian segera melompat ke sisi 2, kembali ke tengah. Nah, ini bisa dipahami lompatnya ini? Bisa. Berarti pertama ini kan kita buat ya, mungkin bentuk gambarnya seperti ini ya, atau di lapangan. Nah kita buat bentuknya seperti ini, kita buat angka-angka boleh ya kan. Nah pertama dari luar garis ini juga melatih ya, melatih kelincahan otot tungkai tentunya ya. Nah ini bentuk contoh latihannya ya. Jadi banyak sebenarnya bentuknya. Nah diantaranya seperti ini. Nah kita berada di luar lingkaran ini. Pertama kita loncat kemari ya, sudah kita tandai dengan angka-angka. Kita loncat dari luar garis ke dalam ya, kemudian kita loncat lagi keluar, kemudian lompat lagi ke tempat yang berbeda yang kita sudah tandai, kemudian kita keluar lagi, kita loncat lagi ke daerah yang ketiga, keluar lagi ya, lompat lagi keluar dan lompat lagi ke dalam ke daerah keempat, keluar lagi sampai ke daerah 6, begitu seterusnya ya. Namanya loncat-loncat heksagon ya. Nah ini juga mudah ya anak-anak ustazah. Nah bisa anak ustazah praktekkan. Bahkan ya sebenarnya di situ juga bisa dipraktekkan ya. Di situ kan ada apa? Lantainya keramik kan. Nah sudah ada peta-peta. Nah jadi anak-anak ustazah juga bisa peragakan pada saat posisi anak ustazah seperti ini ya. Bisa peragakan di situ, lompat dari satu peta ke peta yang kedua, ketiga, keempat. Nah jadi mau selebar apa anak ustazah membuat daerahnya ya. Jadi bisa anak ustazah lakukan latihan seperti itu. Nah kemudian evaluasi yang kedua ataupun contoh ya dari mengevaluasi derajat kelincahan itu lari zigzag. Nah ini lari berbelok-belok dengan membuat tanda-tanda ya. Nah jadi anak ustazah bisa menggunakan batu atau misalnya ember kecil ya, yang bentuknya nanti bisa seperti ini. Nah di rumah juga bisa dilakukan ya, atau anak ustazah bisa menancapkan tiang-tiangnya, kayu-kayu yang pendek untuk bisa ya dilalui dalam melakukan lari zigzag. Nah seperti ini ya, misalnya dari sini kemari ya, kemari mengikuti tanda-tanda yang dibuat. Nah itu adalah contoh yang kedua, lari zigzag ya, untuk mengetes kelincahan. Jadi di sini hanya 2 yang dicontohkan ya untuk mengevaluasi derajat kelincahan. Nah kenapa bisa lincah? Karena ya sering bergerak ya.
kita sudah terbiasa melakukan gerakan-gerakan hingga semua anggota badan kita ini fleksibel dalam melakukan gerakan apa saja, ya. Bentuknya, gerakannya yang bagaimana saja, karena kita sudah terbiasa, maka kita mudah leluasa melakukannya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat mengevaluasi derajat daya ledak. Daya ledak ini berhubungan tentunya dengan apa? Ya, kekuatan nantinya, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana bentuk mengevaluasi daya ledak, ya. Jadi kita melakukan evaluasi, menilai, ya, melakukan penilaian dengan latihan yang berhubungan dengan daya ledak. Seperti apa di sini? Kita lihat contohnya. Ya, lakukan pengukuran tes loncat tegak vertical jump. Nah, ini pernah kan? Pernah kan kita praktekkan di sekolah? Nah, ketika biasanya kita setelah pemanasan, ya. Pernah kita lakukan di sekolah, ya. Ketika kita mau setelah pemanasan, kemudian ustazah suruh melompat, ya, sampai 8 kali hitungan vertical jump. Nah, ini juga menambah, ya, bisa cepat menambah tinggi anak-anak ustazah, ya, jika rutin anak-anak ustazah lakukan. Nah, caranya sangat mudah, ya. Seperti pada gambar kita lihat sikap permulaan. Terlebih dulu ujung jari peserta diolesi dengan serbuk, ya. Sebenarnya kalau kita langsung, ya, ini dalam perlombaan biasanya seperti ini, ya. Harus pakai serbuk dulu, ya. Kemudian peserta berdiri tegak dekat dinding.